Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Diah, selaku pembimbing mata kuliah filsafat dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Jimit pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah aliran filsafat rekonstruksionisme. Perkenalkan, nama saya Liza Hanim yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Mbak Marda Dwi Pradita dan Mbak Nazila Nahwa Aldira. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan. Pada presentasi kali ini, kita akan menyampaikan 6 objek presentasi. Yang pertama, lahirnya rekonstruksionisme. Yang kedua, aliran rekonstruksionisme. Yang ketiga, tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang keempat, prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Yang kelima, pandangan dan penerapannya di bidang pendidikan. Dan yang keenam, teori-teori pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, lahirnya aliran rekonstruksionisme dipelopori oleh George Cohn dan Harold Rook pada tahun 1930 untuk membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Alasan mengapa rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Dalam aliran rekonstruksionisme berusaha menciptakan kurikulum baru dengan memperbarui kurikulum lama. Progresivisme pendidikan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidik harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang studi. Ini berkelanjutan pada pendidikan rekonstruksionisme, yaitu guru harus menyadarkan si pendidik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia untuk diselesaikan, sehingga anak didik memiliki kemampuan memecahkan masalah tersebut. 2. Aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya, sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Nur Syam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang-siuran. Meskipun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran ini tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran perennialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Aliran perennialisme memilih cara tersendiri, yakni dengan kembali ke alam kebudayaan lama, regresif root culture yang mereka anggap paling ideal. Sementara itu, aliran rekonstruksionisme menempuh dengan jalan berupaya membina suatu konsensus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Dengan singkat, dikemukakan aliran
rekonstruksionisme bercita-cita untuk mewujudkan suatu dunia di mana kedaulatan nasional berada dalam pengayoman atau subordinat dari kedaulatan dan otoritas internasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dita. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Aliran filsafat rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kahn dan Harold Urach pada 1930. George Kahn dan Harold Urach bermaksud membangun masyarakat baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil. Ide gagasan mereka secara meluas dipengaruhi oleh pemikiran progresif Dewey, dan ini menjelaskan mengapa aliran rekonstruksionisme memiliki landasan filsafat pragmatis. Meskipun mereka banyak terinspirasi pemikiran Theodor Bramel, khususnya dengan beberapa karya filsafat pendidikannya, mulai dari Pattern of Educational Philosophy tahun 1950, Toward Reconstructed Philosophy of Education 1956, dan Education of Power tahun 1965. Yang keempat, prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Terkemuka 5 prinsip. Yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah penciptaan sosial yang menjagat. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Yang keempat, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumbuh pada kecerdasan asali. Jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Dan yang terakhir, jika pendidikan formal adalah bagian yang tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengerjakan perubahan sosial. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nazila. 5. Pandangan rekonstruksisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Pandangan aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme terhadap pendidikan yaitu pertama, kita harus mengetahui pengertian dari filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mencakup ilmu-ilmu khusus. Menurut pendapat Runes 1971-235 bahwa filsafat adalah keterangan rasional tentang sesuatu yang merupakan prinsip umum yang kenyataannya dapat dijelaskan dengan membedakan pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris sains. Filsafat bagi pendidikan adalah teori umum sehingga dapat menjadi pilar bagi bangunan dunia pendidikan yang berusaha memberdayakan setiap pribadi warga negara untuk mengisi format kebudayaan bangsa yang didindingkan dan diwariskan. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Karenanya pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang sehingga terbentuknya dunia baru dalam pengawasan umat manusia. 6. Teori pendidikan rekonstruksionisme. Terdapat 6 teori pendidikan rekonstruksisme menurut Bramert Kneller 1971. 6 teori rekonstruksionisme menurut Bramert Kneller 1971 yaitu 1. Pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. 2. Masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. 3. Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan
oleh kekuatan budaya dan sosial. 4. Guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis. 5. Cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. 6. Meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Do you have any question?